Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan diperiksa Kejati Sultra buntut kasus Guru Supriyani. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sulawesi Tenggara, Sultra, buntut kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan pun untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Untuk sementara waktu, Kejati Sultra pun menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin menjabat sebagai pelaksana harian atau Pelek Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Meski begitu, hingga saat ini jabatan Kasipidum Kejari Konawe Selatan masih dijabat Andi Gunawan. Masih beliau, Kasipidum Kejari Konsel, Mas, kata Dodi. Lanjut Dodi, penarikan dilakukan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah, itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari. Jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Segini harta kekayaan Kasipidum Kejari Konsel yang dinonaktifkan. Terungkap harta kekayaan Andi Gunawan, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, yang dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatan imbas kasus Guru Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan yang diduga menganiaya muridnya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi mengatakan, untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian, Pelek Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Penunjukan ini beralasan karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Penarikan ini, kata Dodi, dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari. Jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan, penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah sprint, surat perintah, dari pekan lalu, tuturnya. Andi Gunawan diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Merujuk laman lhkpn.kpk.go.id, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, kasih tindak pidana khusus di tempat yang sama. Andi terakhir kali menyerahkan LHKPN pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Dia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Terbanyak asetnya dari 2 properti di Kolaka dan Kendari. Juga mempunyai 2 kendaraan, terdiri dari 1 mobil dan 1 motor. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, menurutnya, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya beberapa waktu lalu. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya.
JPU cecar saksi soal uang penangguhan penahanan dugaan adanya permintaan uang penangguhan penahanan 15 juta rupiah kepada Guru Supriyani membuat Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Konawe Selatan terusik. JPU pun mengorek kebenaran isu tersebut kepada Kepala Desa atau Kades Wonuaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, saat hadir di sidang kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Seperti diketahui, isu adanya permintaan uang penangguhan penahanan itu awalnya diungkap kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Awalnya Andri menyebut setelah Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, terdapat permintaan uang dari oknum polisi. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil uangnya di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta rupiah. Uangnya Ibu Supriyani 1,5 juta rupiah. Ditambah dengan uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ungkapnya. Setelah kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari, menurut Andri, Supriyani kembali dimintai uang penangguhan penahanan oleh oknum jaksa melalui perantara. Saat di Kejaksaan ditelepon oleh orang dari Perlindungan Anak, katanya pihak Kejaksaan meminta 15 juta rupiah supaya tidak ditahan, jelasnya. Namun, Supriyani mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut karena tidak memiliki uang. Nah, ini dari awal kita lihat seorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya oknum aparat penegak hukum kita, katanya. Terkait hal ini, JPU pun mencecar Kades Wonuaraya, Rokiman. Kasipidum Kejari Konsel dinonaktifkan dari jabatan buntut kasus Guru Supriyani. Inilah sosok Andi Gunawan, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, yang dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatan imbas kasus Guru Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan yang diduga menganiaya muridnya. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi mengatakan, sampai saat ini jabatan Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Masih beliau, Kasipidum Kejari Konsel, Mas, katanya saat dikonfirmasi Tribun Sultra, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Namun, untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian, Peleh, Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Alasannya, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan, ditarik ke Kejati. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Penarikan, kata Dodi, dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari. Jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan, penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah sprint. Surat perintah, dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice, katanya beberapa waktu lalu. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya.